Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi di tengah hutan, kelihatannya kan kayak rumah ya, tapi ini di tengah hutan loh. Ini namanya Pujon Hill. Yes. Pujon Hill itu di sana ada plang besar hutan pendidikan dari UMM, termasuk apa ya, bagian COE ya, atau PR apa OPT. Bisa OPT. Oke, OPT. Yang luasnya pinten, Pak Tatang? 80 hektar. Wow, 80 hektar. Ya. Aku nyongok gur 10. 80 hektar. Dan itu apa ya, dihibai atau disuruh gunakan? Jadi posisinya itu kita kalau dibilang hibah itu bisa juga dibilang hibah. Hibah pakai ya istilahnya. Hibah pakai. Ya, jadi kita guna pakai. Diberi amanah untuk mengelola. Mengelolanya itu tidak ada batas waktu. Wow. Iya. Nggak ada batas waktu. Nggak ada batas waktu. Selama kita tidak. Jadi kontraknya begitu. Betul. Jadi tidak ada selama kita tidak ada pelanggaran. Iya. Oke. Boleh sampai terus-terusan, Pak. Sampai kita turun temurun boleh. Oke. Begini Bapak-bapak, saya ini agak kritis ya terhadap hutan di Pujon ini. Saya pernah bikin konten di Ngantang. Di warung, ada warung rawon enak sing dodol ayu. Itu guyon. Jadi saya bilang hutan dari Pujon ke atas sampai mana namanya itu Kasembon itu dulu dicatat, ada tulisannya masih beberapa halaman di Guide Tour of Java. Pakai bahasa Inggris. Itu hutan ini hutan yang paling asli, hutan tropis yang asli dan bisa dilihat dari jalan raya. Bayangkan. Betul. Tapi sekarang kan orang karu-karuan. Saya kritis waktu itu, saya bilang ini tidak benar. Hutan yang dulu dipuja-puja oleh zaman Belanda, sekarang malah kita omah tok ini. Pinggir jalan maksud saya. Di dalamnya. Oke, artinya apa? Ada kerusakan. Nah, oleh karena itu barangkali perhutani tujuannya itu ya, barangkali. Saya tidak tahu. Jadi gini, hak kelola ini sebenarnya tidak dari perhutani, Pak. Oh, ngaten, dari? Tetapi langsung dari negara. Wow. Beda. Jadi sekarang posisi UMM menerima amanah sama dengan perhutani. Jadi kita sama-sama diberi amanah untuk mengelola kawasan hutan. Perhutani diberi amanah negara, UMM diberi amanah negara, bukan perhutani ya, maaf ya. Salah. Negara. Betul sekali. Wah, yang tak tanda tangan presiden kali itu. Atau tingkat menteri PPA ya. Bu Anu itu ya. Bu Siti Nurbaya. Oke, itu konsepnya itu. Terus mau diapakan ini sama UMM? Tatang mesti tahu lah. Jadi kita berangkatnya kan KHDTK. KHDTK itu kawasan hutan dengan tujuan khusus. Artinya pengelolaannya harus khusus, Pak. Khusus seperti apa ya? Selama ini kita diberi amanah itu boleh mengelola kawasan hutan, tetapi tidak boleh menebang satu. Wow. Hanya boleh untuk mengembangkan jasa lingkungan, Pak. Dan itu dijaga oleh Pak Joko, Pak Heru. Joko Hutan. Jenenge apa ya? Joko Wono. Tapi partner, bukan polisi hutan. Bukan. Kita lebih luas. Joko Wono. Tadi saya goda apa ndak ada jin wedok toker ini. Oh, sering dijawil katanya. Pernah dijawil. Ya. Tak jemput-jemput guyon paling. Enggak. Oke, sambil guyon lah ini konten saya itu biasanya guyon. Terus putih Pak Tatang, akhirnya UMM ngelolanya kayak apa? Saya ini agak kritis. UMM itu yang satu kita berangkatnya karena universitas ya. Lagi-lagi untuk kaku dalam tanda petik. Tridharma perguruan tinggi. Menurut apa? Kalaupun kakunya Tridharma itu kita ngambil posisi untuk pengabdian. Pengabdian, jadi ke depan tuh UMM sebagai lembaga pendidikan menjadikan Pujon Hill sebagai sarana laboratorium lapang, Pak. Untuk Fakultas Kehutanan? Tidak hanya untuk siapa aja? Untuk seluruh fakultas di UMM. Semua boleh. Makanya kemarin Pak Rektor dan pimpinannya menyampaikan ini sarana ini harus tidak hanya untuk kehutanan tetapi untuk semua. Bahkan masyarakat pun juga. Karena Pak Rektor menyampaikan ini kita harus lebih luas mengelola hutan. Ini jadi kita mencoba menjadi miniatur pendidikan yang bagus, Pak Tatang. Jangan kaku-kaku sama masyarakat.
Lolos, masyarakat tetap ada, kita jadikan mitra. Ya. Nah. Terus begini, saya kebetulan dari Lampung, agak pamer ini. Saya bawa mahasiswa 9 orang dari berbagai jurusan, termasuk ada dokter hewan, termasuk ada ekonom, termasuk linguistik. Jadi banyak berbagai prodi, berbagai fakultas. 9 orang itu sebenarnya mengambil satu mata kuliah, itu sebenarnya core-nya itu antropologi. Antropologi, oh ya. Tapi di situ antropologi of lingkungan hidup. Wah, masuk ini. Jadi the anthropology of apa ya namanya, environment atau ekologi. Jadi kebetulan dosen itu teman saya akrab, dosennya itu terus membawa mereka ke Lampung dalam rangka apa? Saya tanya gitu loh, saya kan kritis. Tujuan ke Lampung ada apa? Oh, saya ingin menjadikan mahasiswa ini menjadi anggota masyarakat dunia, bayangkan. Terus saya bilang, oh, kalau gitu kan itu rahmatil alamin konsepnya. Jadi manusia yang berguna itu adalah yang memberi rahmat kepada manusia yang lain dan alam semesta. Itu fungsinya Islam loh. Rahmatil Muslim itu harus rahmatil alamin. Gimana kalau konsep itu di sini kira-kira? Jadi saya sependapat ya Pak Habib. Pertama gini, kita berangkat lagi karena kita tidak boleh memanfaatkan kawasan ini menebang kayu. Itu artinya kan sisi tetap lestari gitu. Kita boleh memanfaatkan dalam jasa lingkungan. Salah satunya yang akan kita kembangkan adalah wisata alam. Nah, wisata hutan, bukan hanya alam tapi hutan. Itu. Beda lagi itu ya. Alhamdulillah ini kita harus bersyukur karena kita punya alumni-alumni. Wah, luar biasa nih, jumpa punya. Jadi alumni-alumni yang kemudian peduli, kemudian setidaknya sudah punya pengalaman kalau kita dialami ya boleh memanfaatkan jangan merusak. Bagaimana memanfaatkannya ya jasa lingkungan, wisata alam aja. Terus. Kita nikmati. Ya. Begitu ini ya. Betul Pak. Karena begini loh Pak Tatang, saya ini maaf ya, saya ini 76 umur saya. 76, lahir 1991. Masih sehat sih. Saya 37 itu. 76 umur saya. Saya membanggakan umur. Karena begini, saya tuh sehat. Alhamdulillah diparingi sehat. Tapi bukan hanya ya doa ya. Minta Gusti Allah mudah-mudahan jangan meninggal dulu. Karena cucu saya masih kecil. Cucu saya itu masih kecil, kepengen lihat cucu saya manten. Saya baru punya cucu 1. Dan masih kelas 3 naik kelas 3 SD. Masih kecil banget. Oke, maksud saya begini, saya ini mungkin orang banyak tanya, obatnya apa Pak Habib? Saya mau tanya itu. Ojo madu kelanteng. Madu kelanteng. Jelas bukan madu kelanteng ya. Yang berhubungan dengan hutan, lain-lainnya nanti tak jelaskan. Perlu bayar tuh yang lain. Saya itu menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Dan itu ada di hutan. Kalau tidak ada di hutan, di laut. Sampean tahu oksigen yang paling bagus di dunia paling banyak di mana? Tahu? Nggak tahu kan? Itu namanya Giliang. Ada pulau di Sumeneb. Yang di Madura. Di Madura. Saya mau ke sana belum sampai ini. Itu terbaik. Saya mau tinggal seminggu di sana supaya umurnya dikembalikan lagi menjadi 50. Amin. Nah, yang saya lihat di Giliang itu antara lain orang umurnya sampai 100, sehat tahes. Sek potensial, lanangnya sek jos, wedok sek kuat. Maksud saya kuat mikul gitu. Jadi, nah oksigen itu yang ada itu di hutan, antara lain di laut. Tidak semua tempat memang, tetapi rata-rata di laut atau di hutan itu oksigennya tinggi, Pak. Yang kedua di mana? Di sawah. Ya pokoknya banyak tanaman dah. Oleh karena itu maaf ya ini agak pamer, di rumah saya bikin hutan mini di muka rumah saya. Sembarang tak tandur nih kono, bibitnya tak kasihkan orang, sembarang Pak, termasuk kembang tak tandur. Saya nanam semboja bukan karena untuk hiasan, bunganya tak makan.
Serius Pak? Demi Allah. Kayak sampai tadi Susana. Iya. Susana. Dulu penggemarnya di sana. Iya, enggak. Artinya begini loh. Semua itu bisa dimakan karena untuk kesehatan. Oh. Prinsipnya begitu loh. Tapi yang penting itu oksigen. Nah ini oksigen yang gratis Pak. Ya. Sampai Michael Jackson. Ya. Ya. Sampai beli oksigen sak tabung supaya dia awet muda atau apa ya sehat. Ya, ya. Dan miliaran harganya. Bayangkan. Lah kita gratis. Gratis deh gini. Pujon Hill gratis Reneo. Kan nggak usah bayar ini gratis. Nanti bayar. Nanti bayar. Bayarnya kalau sudah makan selesai. Ya. Karo guyon ini. Oksigen gratis. Ya, oksigen. Jadi saya yakin Pak Joko ini yang jaga di sini. Saya yakin betul. Sampean mesti awet nom kayak aku. Amin. Umur sampean piro? Sekarang 5. Nah, insya Allah sampai 90 sampai 100. Amin. Gusti Allah. Karena oksigennya. Yang penting sehat. Oh. Ya karena oksigen. Betul. Oksigen ini menyehatkan. Jangan main-main dengan oksigen. Makanya saya maaf ya Pak ya, agak buru ini. Sampai kan naik motor. Yes. Sampai naik motor. Ya. Pakai masker kemana-mana. Betul. Walaupun tidak ada pandemi. Oke. Kenapa? Karena oksigennya ajur. Ya, ya. Sampean CO2 yang sampean sedot nang paru-paru sampean. Iya. Dan itu lebih berbahaya dari merokok, maaf ya. Ngeri kan? Ngeri kan? Soalnya ngerokok deh gini. Jadi sampai rokok ora apa-apa, tapi nek nyedot ketok knalpotnya mobil habis sampai. Oh. Itu yang bikin kanker tiroid namanya. Maaf saya bukan dokter, tapi saya pernah mewawancarai mahasiswa saya, bapaknya yang meninggal gara-gara kanker tiroid. Bukan hanya karena rokok, tetapi ini loh. Asap kendaraan. Dan bahkan sekarang ya, maaf, saya sepengetahuan saya mungkin salah. Saya dapat informasi bahwa anak-anak yang autis itu gara-gara dulu waktu hamil ibunya oksigennya dari knalpot. Oh gitu. Katanya, walau alam, saya Ya. ini saya dengar, tapi bukan saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan. Jangan-jangan ya. Tapi sebelum itu ya, kenapa orang hamil tidak ke sini? Supaya oksigennya penuh, sehingga anaknya tidak autis misalkan. Kalau itu memang ya diteliti, perlu penelitian. Oleh karena itu menurut saya Pak Tatang ya, ini bukan hanya hutan pendidikan. Nanti pendidikan dalam arti yang bukan hanya untuk prodi kehutanan, bukan siapa aja boleh Pak. Betul. Maksud saya yang penting ini calon-calon dokter ada sini. Nah, setuju. Karena begini, maaf ya, saya anak saya dokter, sekarang lagi spesialitian. Maaf, konsep kesehatan kita ini di Indonesia itu tidak keliru, cuman agak miring gitu. Jadi miringnya gini, konsep kesehatan. Makanya kan sekarang ada undang-undang kesehatan baru. Karena lebih banyak apa ya, pengobatan daripada preventif. Istilah apa pengobatan? Apa itu? Preventif itu mencegah. Ya. Kuratif ya. Lebih banyak itu, dan itu salah. Maaf, saya bukan ahli kesehatan sekali lagi. Ya. Saya ini orang antropologi. Iya, Pak. Kalau saya ngomong Pak Dokter ya, itu konsep kesehatan kita itu maaf tidak salah total, tetapi ya belum pas. Tadi katanya kembali lagi tanya kenapa saya 76 masih hebat. Karena preventif. Nggak pakai obat-obatan dalam arti suplemen yang macam-macam, Mbak. Suplemen saya itu apa? Sego. Tapi segone sithik. Jadi oksigen. Segone sithik. Oksigen. Jadi orang kedokteran harus dibawa sini supaya mereka tahu bahwa oksigen di sini begitu sehat, begitu hebat. Dan itu mencegah semua macam penyakit. Insya Allah, menurut konsep saya. Sekali lagi saya antropologi loh. Bukan dokter loh saya ini. Ini tolong Pak Dokter, calon dokter bawa ke sini. Bawa sini dong mahasiswanya, biar tahu bahwa oksigen itu begitu penting. Dan itu saya yakin itu ilmu kesehatan. Jadi preventif itu lebih bagus daripada orang wis mangap-mangap di gonong rumah sakit. Kan gue Pak Joko, sampean kan kepengen ngono, mau kepengen loro terus ke rumah sakit. Saya sih kepikirnya tiap habis subuh di sini, iya. apa sambil dengarkan
Ya Allah, itu mahal banget itu. Saya mau menginap sini. Oh iya Pak, siap. Kita Insya Allah, saya mau nginep sini karena saya jam setengah 6 itu sampai jam 6 mulai bersaut-sautan. pertama ya oksigennya oke, kedua kali hiburannya oke. Ya. Hiburannya dangdut. Nah hiburan dangdut boleh bojo anyar. Malah jawab pisan. Terapi kedamaian. Lah ini terapi kedamaian dan itu mahal harganya. Sampean pernah maaf ya pijet, saya pernah pijet Thailand. Iya. Gimana Pak itu? Pernah. Itu dikasih terapi suara. Oh. Suara burung, suara ini. Saya tanya, ngapain musik musik suling, musik ini? Lah itu terapi juga katanya. Jadi semua terapi pijat juga ya. Dan yang pijat cantik itu ya, gitu aja ya. Tapi selain itu ada musik-musik yang enak Itu didengar. mungkin untuk kejiwaan kita Pak ya? Betul. Lah ini terapi Pak. Wong loro gorene waras insya Allah. Insya Allah waras. Terapi namanya itu, terapi suara, terapi udara, terapi kayak ngeduwek deh gini. Nanti Kami kamu boleh dikit. lupa utang gitu. Ya maaf saya agak gurih Pak Tata. Sekali lagi saya bukan ahli kehutanan. Ngopi dulu Bapak. Ngopi dulu. Jajannya penak ya. Konten saya itu akan menuju kepada kesehatan manula sebenarnya. Ngarah ke sana ya. Karena saya tidak bisa ngomong apa-apa, kesehatan umum tidak bisa, saya bukan dokter. Tapi kalau manula saya sudah buktikan sama manula yang Iya. jos. Kesini naik motor kuat ya. Alhamdulillah Mas. Dan kemana-mana, pernah ke Blitar naik motor. Wow. Dan nyopir Malang Banyuwangi sih kuat. PP lagi, ya bayangkan. Jadi itulah antara lain Pak Tatang. Monggo diteruskan. Jadi nanti konsepnya apa sekali lagi? Kira-kira masa depan? Kalau masa depan 10 tahun lagi mau jadikan apa ini? 10. Jadi kita memang tidak berbicara apa ya, tidak boleh, artinya tidak mau idealis sebenarnya. Enggak, kira-kira. Namun juga ini ke depan ya bisa menjadi apa ya, salah satu unit income buat UMM misalnya, dengan mengembangkan wisata hutan ya, wisata. Jadi edukasinya edukasi, wisata edukasi. Leres. Ya wisata, ya edukasi. Kita punya 3 bukit 1 gunung Bang. Wow. Dari 80 Itu yang kelihatan gunung apa itu? Parangkelaka. Itu namanya Gunung Parangkelaka. 1600 mdpl. Paling puncak. Wow. Pernah kesana jangan? Sudah alhamdulillah. Saya kepingin Ya, kesana. sudah. Mari kita jadwalkan. Nanti lah. Kita. Lain kali. 3 bukit. Bukit Zarima, Bukit Ngujang, Bukit Alun. Wow. Ada 3 bukit. 1 gunung Paranglakas 1600 mdpl. Sampai puncak ya kurang lebih kalau misalkan santai gitu ya 2,5 jam 3 jam sudah sampai puncak. Sampai sana ya. Tempatnya lebih Wow, oke ya. karena kita ini berbatasan dengan situs budaya Pak Habib. Apa itu? Situs budaya Watu Ginang. Ada peninggalan. Ya di belakang kita, di belakang gunung ini adalah Batunya masih masih itu namanya fortressnya Watu Gilang. berupa apa? Berupa jadi Batu. Batu Gilang itu kayak benteng gitu, bentengnya Singosari. Nggih. Waktu mereka masih berperang dengan Kadiri. Wow, gede lah waktu ini. Masih bisa kita melihat. Ya Jadi Allah. sebenarnya keinginan kita itu nanti bisa ada jalur yang bisa tembus dari sini ke sana. ya. Memang bukan untuk kendaraan sih, tapi Ya untuk jalan lah. Mendaki Trekking, gitu. ojo kendaraan lah. Ya. Ngerusak oksigennya gua. Tekan kene kendaraan aja. Nah, Ojo kan betul. ditekan tindih. Ini sudah merusak ini sudah. Jadi ditemukan banyak situ. Jadi Parangkelaka ini itu saya kemarin ketemu sama budayawan juga kebetulan Nggih. ketemu di Watu Gilang cerita, Nggih. Mas, Parangkelaka, Dworawati, Nggih. Argowayang, Anjasmoro. Wow. Itu jalur kuno Pak. Jalur kuno, Sejak jalan kerajaan Singosari atau Majapahit? Singosari. Jalur kuno Singosari Kadiri. Ada jalurnya Pak. Nggih, leres. Makanya di jalur yang di samping itu kemarin yang ada prasasti Hangantang itu, Nggih. itu jalurnya melewati itu. Satu jalur dengan kita. Luar biasa. Hanya di belakang kita itu. Kita bayangkan ya orang dulu mau nyari sehat. Makanya Pak. Makanya kena roh bola-bali kan. Kuncinin kaget. Balik mana Rono? Kenaro. Cocok. Malah Kenaro. Karena kita ini turunannya Kenaro. Yang penting sehat itu loh Mas. Alhamdulillah. Itu. Banyak orang tanya Pak Habib sampai ngotot. Dabrus itu agak ngomong. Paling sampai sehat ndukur. Alhamdulillah sehat ngisor pisan. Wah.
Wah, luar biasa. Ini cita-cita kaum pria. Harus saya bayar. Serius, itu pertanyaan terakhir itu. Dan tanpa suplemen. Oh ya, alhamdulillah. Yang penting sehat. Saya memberi kursus banyak. Maaf ya, mantan-mantan baru yang agak nggak beres gitu. Insya Allah saya terapi bisa. Terapinya ngomong, bukan pijet. Oh gitu, Pak. Bukan maerot aku. Sambil promosi ini. Tapi intinya itu oksigen. Kembali lagi oksigen. Kalau oksigen kita masuk bersih seperti ini, Pak, semuanya lancar, atas bawah sehat. Insya Allah, amin. Kenapa ya kita nggak sehat ya oksigennya amburadul ya? Bisa bendino ngirup knalpot ya. Kan gitu. Oke. Ini yang mungkin bukan terakhir, ini yang sesi ini terakhir ini. Ada sumber mata air. Loh, kita punya 6 titik mata air. Wow, di sekitar sini. Sekitar sini. Tidak jauh. Air yang dibawa ke sini. Loh, sampai sini. Terus kita ini sudah memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk air minum mereka bersumbernya dari kita. Dan itu layak minum. Wes. Wah, itu sudah maaf ya ini itu harus dikomersilkan. tergantung nanti perintahnya. Enggak, gini. Ini maaf saya bukan lebay. Ya. Saya sering ke PPLH dulu. PPLH Sulaiman. Ya, Sulaiman. Trawas. Ya. Itu ada sumber di tengah hutan, ya. Itu yang dibawa oleh orang Jerman, turis Jerman ke rumahnya. Ke Jerman. Saya tanya, ngapain kamu bawa itu 1 jerigen? Dia bilang, maaf ya, itu mungkin dia lebay juga. Ini mineralnya itu sama dengan air jam-jam. Mirip lah, tidak sama persis. Jangan-jangan di sini ya perlu diteliti. Mineralnya berapa? Maaf, itu perlu diteliti Pak Joko. Jangan sampean punya harta karun. Kita itu, saya sudah nguji nama mata air itu, Pak. Iya. Itu alhamdulillah itu semua dalam artian standar baku mutu. Kita itu malah apa ya, di bawahnya standar baku mutu. Artinya gini, kalau saya bilang di atasnya baku mutu malah gak bagus. Iya. Jadi kalau misalnya kita berbicara coli misalnya, bakteri coli kurang. Bakteri coli kita sama sekali tidak ada, no. Wow. Kita di sini. Jadi misalkan orang karena ada WC sekitarnya. Maksudnya saya bersyukur. WC-nya gini. Organiknya itu karena gini kan. Terus ada apa mineralnya di bawah Terus aku tak gua kecurigaan dari serius. Boleh nanti saya tunjukkan. Yang paling penting kan kadar logamnya itu. Kita 0. Bagus. Wow. Tidak ada. Itu sehingga kuat ngisor itu. Oh gitu ya, Pak. Iya. Nah, alhamdulillah itu air dimanfaatkan satu sumber dimanfaatkan masyarakat Tretes. Wow. Sak dusun Pak lebih sak kuate ya. Sak kuate. Kalau jangan rusak hutan. Kuncinya itu. Jadi kita sampai dan itu layak minum. Saya tadi mau nyoba minum takut. Wah, layak minum. Habis ini minum. Layak minum. Saya kesini lagi nanti bawa mobil, bawa jerigen gede. Boleh. Silakan. Nanti saya ajak kalau agak panjang ke titik mata air yang paling besar. Wow. Dia keluar. Berapa kilo? Dia keluar dari Batu. Berapa kilo dari? 1,5 kilo aja. Kita bawa motor, parkir, jalan. Malah ngelai reklame mineral itu ya. Serius Pak. Jadi nanti kita. Nah itu perlu dikomersilkan. Loh enggak, dibotolin Pak, dijual Pak. Iya. Mungkin dari 6 itu ya mungkin kita 2 lah. Enggak diukur gitu loh. Kalau memang itu mineralnya oke, bagus, semuanya oke. Insya Allah. Enggak usah dimasak, dibotolin. Jadi biasanya kalau sumber itu. Kalau OPT-nya hebat ya. Maaf Pak Rektor, ini mohon maaf Pak Rektor, kalau ini guyon kalau Pak Tata. Tapi insya Allah kalau saya ngomong itu biasanya saya ini kan orang Banyuwangi. Amin ya Allah. Amin. Biasanya kalau saya ngomong itu terjadi Pak. Amin ya Allah. Amin. Ya maaf ini Pak Rektor, mohon maaf Pak Rektor. Amin, Masya Allah. Pak Hujan, saya ini teman sampean tapi saya minta maaf, ngomongnya agak lebay. Gimana Tang? Itu bisa potensi. Siap. Karena saya tahu di Trawas itu orang Jerman bawa pulang. Dan saya dulu seringkali waktu masih punya majelis pendidikan, bawa beberapa jerigen dari Trawas. Besok bawa ke sini. Ketika malas ke sana, saya ambil di sini. Iya, sini aja. Sekitar sini, enggak, bukan di sini, di sekitar Cipujon yang dulu masih bersih. Ya. Sekarang udah banyak rumah. Ya. Dan saya nggak usah masak. Langsung. Jadi saya kesini lagi mau bawa jerigen nanti. Oke, siap. Aku kan bak motoran biasanya dari ini. Tak pikir beli tas. Setelah ini saya 2 jerigen. Setelah ini saya
tunjukkan nanti video, salah satu video mata airnya. Wow. Sudah ya. bawakan laptopnya. Kirim ke saya nanti. Siap. Saya mau. Itu air kita Luar biasa ya, udah diuji coba. Udah. Kami sudah. Labnya di mana? Jasa Tirta. Mana? Jasa Tirta. Wow. Langsung kita ujikan. Lab yang kita uji. Wes Pak Rektor, sampean kemasi Pak Rektor. Ini mertuanya Pak Nazar itu kenal baik. Oh gitu. Ini potensi yang bisa kita jual. Orang datang sini hirup udara segar, minum air yang banyak mineralnya dan bersih. Insya Allah diparingi waras, penyakit pudar. Amin. Pengalaman saya, maaf ya, pengalaman saya begitu. Jadi saya ini tadi saya bongkar sedikit rahasianya. Pertama, saya menghirup udara segar. Saya makannya, maaf ya, agak rewel. Agak rewel, saya tidak makan gorengan terlalu banyak. Tidak minum gula terlalu banyak. Tidak makan kimia sama sekali. Kimia? Iya, kimia artinya saya jarang marung. Oh iya. Karena maaf ya, tidak semua warung, tapi kebanyakan warung pakai kimia kan, pakai micin. Saya pakai micin untuk apa? Untuk tanaman saya, bikin pupuk untuk bibit cair, pupuk cair. Saya agak pamer nanti. Makanya alhamdulillah insya Allah pada satu saat Pak Rektor, saya tadi udah janji sama Pak Joko, bawa bibit durian, bawa bibit apokat merah, apokat Vietnam, terus bawa menuo, sirikoyo yang tambah biji. Siap. Terus satu lagi nanti apa lagi? Bicarakan kemudian. Ya, nanti aja. Pohon yang Nanti aja. Habis ini. Sebentar, ini sudah cukup. Baiklah, saya tutup. Ini kalau terus menerus orang marikan. Kemana-mana. Saya tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.